Dan emang bener Mas, waktu Mas Adi tadi bilang bapak kos, itu emang sebenarnya bukan bukan bapak kos Mas. Itu sebenarnya peliharaannya Bu Susi. Maksudnya gimana Pak Budi? Peliharaan gimana? Iya Mas, jadi sebenarnya Bu Susi itu melakukan ritual pesugihan babi ngepet Mas. Lanjutan dari cerita sebelumnya ya teman-teman ya. Di part 1 kita sampai di cerita atau kejadian waktu Mas Adi itu bantuin Pak Budi untuk pegangin tangga waktu Pak Budi mau ganti lampu ya. Ada lampu yang korslet, jadi listrik padam semua. Nah, waktu Mas Adi lagi pegangin tangga dan Pak Budi lagi ganti lampu dan pasang lampu, waktu udah selesai lampu itu dipasang sama Pak Budi turun tangga, coba untuk hidupin lagi listriknya. Nah, waktu listrik udah nyala lagi, tiba-tiba Mas Adi ini berpindah gitu ke dalam ruangan, ke dalam rumah. Mas Adinya ini sendiri kaget banget ya, kok bisa tiba-tiba ada di dalam, padahal tadi kan lagi di luar bantuin Pak Budi. Kan aneh, bener-bener nggak masuk akal. Apalagi waktu Mas Adi itu dongak gini, lihat keluar ke arah Pak Budi. Anehnya Pak Budi itu masih ada di atas tangga. Padahal tadi Pak Budi itu kan udah turun ya teman-teman ya. Turun dari tangga, nyalain lampunya, nyalain listriknya. Ini kok masih ada di tangga. Lebih kaget lagi waktu Mas Adi itu lihat ke arah sofa siku. Di situ ada sosok bapak kos yang dipikirnya Mas Adi itu adalah bapak kos, lagi duduk di sofa siku, lagi merentangkan tangan kayak gini sambil ngorok gitu, ngorok kayak babi gitu, ngorok terus ketawa, ngorok ketawa lagi, begitu berulang-ulang terus. Ini bikin Mas Adi benar-benar ketakutan gitu. Saking takutnya Mas Adi ini lari keluar dari rumah, dan waktu ngelewatin Pak Budi yang lagi di atas tangga waktu itu udah nggak ngurus lagi gitu ya, ngeloyor aja terus. Si Pak Budinya, lu mas mau kemana? Nanti pak, saking paniknya Mas Adi itu udah nggak berhenti ya, itu sambil lari, jawab kayak gitu sambil lari balik ke kosan. Nah, setelah sampai di kamar kos, itu ada Wawan ya, temen sekamarnya Mas Adi, ada di situ. Nah, cerita itu Mas Adi tentang kejadian barusan yang dialami gitu ke si Mas Wawan. Masa sih kayak gitu? Iya beneran, ini bener-bener serem. Aku sampai ketakutan lari tadi. Udah nggak ngurus lagi ke Pak Budi, aku tinggal balik ke sini gitu. Udah, biarin dulu. Mungkin kamu salah lihat. Kita istirahat aja dulu, baru besok kita obrolin lagi yang bener kayak gimana. Setelah malam itu berlalu ya teman-teman, mereka akhirnya istirahat. Beberapa hari berikutnya, ini kan udah mulai aktif ya kegiatan di kuliah, udah mulai masuk, semuanya udah masuk ke kampus swasta semuanya, karena nggak ada yang keterima di
perguruan tinggi negeri, ini mulai ramai kegiatan perkuliahan. Dan Mas Adi sendiri karena mahasiswa baru ya, itu udah kenal teman baru, udah ada kegiatan juga di luar, jadi sering main-main ke tempat kos yang lain, teman-teman kuliah dia yang baru. Jadi dia udah jarang tidur di kos sama Mas Wawan. Nah, suatu hari itu kebetulan waktu mereka berdua itu ada di kamar ya. Biasanya jarang ketemu meskipun satu kamar. Itu kebetulan lagi berdua, akhirnya diobrolin lagi sama mereka berdua tentang kejadian-kejadian janggal yang terjadi di rumahnya Bu Kos. Nah, Ibu Kos ini kita sebut aja Bu Susi gitu ya. Ini nama samaran juga biar enak ceritanya. Nah, ini Mas Wawannya ya yang ngebuka obrolan gitu. Nah, waktu itu waktu Mas Wawan sedang makan di sebuah warung yang deket kos itu si ibu penjaga warungnya basa-basi gitu ya, gitu tanya ke Mas Wawan gitu, oh, masnya kos di mana? Oh, saya kos di ini bu, di kontrakannya Bu Susi gitu. Oh, yang di Bu Susi itu ya. Ya, biasanya sih yang lain sering ke sini. Ini masnya baru pertama ya ke sini. Iya, Bu. Karena banyak kegiatan di kampus jadi baru ini saya makan di tempat Ibu gitu. Oh, iya. Eh, kalau kos di situ berapa, Mas? Biayanya? Oh, biayanya segini, Bu. Oh, murah ya ternyata. Iya, ya lumayan, Bu. Buat anak-anak kos yang masih kuliah kayak saya sama teman-teman. Oh iya. Ngomong-ngomong gimana kabarnya Bu Susi? Bu Susi alhamdulillah baik-baik aja, Bu, sehat. Tapi kalau suaminya Bu Susi gimana ya? Kayaknya sih kalau saya lihat sepintas kayak kurang sehat. Jadi kalau yang ada di pikirannya Mas Wawan itu teman-teman, kan belum pernah gitu ya ngobrol sama bapak kos yang dipikirnya Mas Wawan dan yang lain itu bapak kos. Itu kan lihatnya cuma sekilas-sekilas gitu ya, cuma sesekali aja, dan dilihatnya itu kan dengan perawakan yang gemuk, gembul gitu, dan jalannya lambat. Itu Mas Wawan itu mikirnya kayak kurang sehat gitu. Waktu denger ceritanya Mas Wawan kayak gitu, ibu kos ini kaget gitu. Nah, ibu penjaga warung ini kaget. Loh, masnya ini ngomong apa? Suaminya Bu Susi. Emang Bu Susi udah menikah lagi? Loh, saya nggak tahu, Bu. Emangnya Bu Susi udah nikah lagi atau Bu Susi janda? Pernah janda? Oh, setahu saya Bu Susi itu janda, Mas. Suaminya beliau itu udah lama meninggal. Loh, masa sih, Bu? Lah terus yang di rumah itu siapa? Soalnya saya sama teman-teman taunya itu di rumah Bu Susi itu ada 3 orang. Ada Bu Susi, ada Pak Budi, sama suaminya ini gitu. Loh, kalau Pak Budi saya memang tahu, Mas, sudah lama ikut sama Bu Susi. Emang perawakannya suaminya Bu Susi kayak gimana, Bu? Ini Mas Wawan ya yang tanya. Kalau suaminya Bu Susi itu agak gemuk, Mas, orangnya. Dan orangnya itu juga baik banget, ramah gitu. Sering juga dulu makan di sini kalau Bu Susi itu nggak masak.
Oh, gitu Bu ya. Ya sebenarnya mirip-mirip sih Bu sama yang saya lihat yang ada di rumah Bu Susi. Perawakannya itu gemuk, orangnya gede, terus kulitnya putih gitu Bu, agak kemerah-merahan. Bersih lah pokoknya kulitnya. Tapi yang aneh Bu, ini mohon maaf ya. Ini mukanya bener-bener kayak babi Bu. Hidungnya juga kayak babi. Astagfirullahaladzim mas. Masnya ini ngomong apa? Hati-hati loh mas. Jangan ngawur ngomong. Iya bu, beneran. Ini mohon maaf, tapi saya lihatnya kayak gitu. Tapi bener sih mas. Di sini tuh udah banyak orang-orang itu yang sebenarnya berpikiran. Ini belum tentu bener ya mas ya. Jadi jangan diceritakan ke siapa-siapa, jangan cerita ke Bu Susi juga, nanti saya nggak enak. Ya kalau ini emang beneran, kalau nggak kan gimana nanti? Oh iya Bu, emangnya kenapa? Jadi di sekitar sini Mas, banyak orang-orang itu udah menduga, udah memperkirakan, banyak yang berpikiran kalau Bu Susi itu pelaku pesugihan. Masa sih Bu? Iya Mas, banyak orang-orang bilang kayak gitu. Kalau Bu Susi ini pesugihan babi ngepet. Dan menurut orang-orang ini katanya Mas ya, katanya gosip-gosipnya itu suaminya itu jadi cumbalnya Ibu Susi. Astagfirullahaladzim. Masa sih Bu kayak gitu? Iya Mas, betulan. Banyak orang-orang di sini yang udah bilang kayak gitu. Udah ya Mas ya, jangan ngomongin Bu Susi lagi, nanti nggak enak. Ya kalau emang ini bener, kalau nggak malah jadi fitnah nantinya. Oh iya Bu, iya. Saya nggak bakalan cerita ke siapa-siapa. Makasih ya Bu informasinya. Oh iya Mas, sama-sama. Ya udah Bu, saya pamit dulu. Setelah selesai makan, Mas Wawan ini langsung pamit. Nah, itu kejadian yang diceritakan Mas Wawan ke Mas Adi ya. Jadi kalau dipikir-pikir dan dihubung-hubungkan, ini nyambung antara cerita ibu kos, terus apa yang kamu alami kapan hari, terus cerita anak-anak waktu di lantai 2, itu emang nyambung. Kayaknya emang ada sesuatu yang disembunyikan atau sesuatu yang gak bener di rumah Bu Susi gitu. Iya bener Wan, aku juga mikir kayak gitu. Pasti ada sesuatu. Kayaknya kita mesti cari tahu deh. Kita harus bikin rencana buat menyelidiki ini. Apalagi nanti kalau misalnya ada hubungannya sama kita juga kayak gimana gitu kan. Iya betul juga. Ya udah, kalau gitu kita mulai awasi aja. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai ketahuan, jangan sampai mencolok juga. Nggak enak nanti kalau ketahuan sama ibu kos. Iya bener bener bener. Udah, eh, mereka akhirnya bikin rencana istirahat waktu itu. Esok harinya malam-malam akhirnya mereka ini putuskan buat nongkrong di lantai 2 dengan tujuan untuk ini ya, memata-matai apa ya, untuk eh, ngelihat gitu ke arah rumah Bu Susi, ibu kos, itu apa yang terjadi itu. Soalnya kan kapan hari teman-temannya Mas Adi itu ada yang ngalamin kejadian aneh ya, waktu lihat ada sosok kayak ibu kos, kayak Bu Susi, tapi posisinya terbalik gitu, tangan di bawah dan kakinya di atas. Dan mereka pikir mungkin bakalan nemu sesuatu kalau mereka ngawasinya lewat dari lantai 2. Akhirnya Mas Adi sama Mas Wawan tuh naik ke lantai 2, nongkrong di sana, ngobrol-ngobrol di sana.
Dan mereka ini startnya dari jam 9 ya. Dari jam 9 malam mereka ngobrol-ngobrol, bahas banyak macem. Nah, sampai akhirnya menjelang tengah malam, namanya orang ngobrol kan sesekali lihat ke segala arah ya. Kadang ke depan, ke samping. Nah, waktu menjelang tengah malam itu ada kayak pergerakan gitu dari dalam rumahnya ibu kos. Nah, si Mas Adinya, Wan, 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 lihat deh, kayaknya ada sesuatu itu di dalam. Nah, waktu mereka lihat ke dalam gini ya, ke arah dalam rumah ibu kos, mereka tuh sampai bengong gitu ya. Saking kagetnya lihat ke dalam. Jadi yang dilihat Mas Adi sama Mas Wawan itu di dalam ada dua sosok. Itu yang pertama ada sosok Bu Susi sendiri, tetap ya pakai daster putih panjang, rambutnya juga digerai, bener-bener kayak Mbak Kun banget. Nah, sosok satunya lagi ini ya yang mereka pikir itu si bapak kos, dan mereka berdua ini lagi main kuda-kudaan. eh jadi posisinya bapak kos itu kayak merangkak gitu ya, dan Bu Susi ini naik ke atas punggungnya bapak kos. Ini benar-benar kayak naik kudaan gitu. Dan sesekali yang Mas Adi lihat, bapak kos itu sesekali kalah gitu, naik ke atas gini badannya sambil ngorok gitu, ngok ngok gitu beberapa kali gitu ya, benar-benar kayak babi. Dan mereka ini berputar-putar di dalam itu sambil kayak bentuk angka 8 gitu teman-teman. Itu berulang-ulang terus, dan Bu Susi sendiri itu juga sambil ketawa-ketawa gitu ya. Nah, begitu sadar Mas Adi tuh langsung ini nampel Mas Wawan. Wan, lihat nggak? Iya, lihat di itu beneran ibu kos. Lagi ngapain itu ibu kos sama bapak kos? Gak tahu. Kok aneh banget. Masa jam segini main kuda-kudaan kayak gitu? Orang udah berumur kok main kuda-kudaan jam segini. Wah, ini bener-bener nggak masuk akal ini di. Bener man. Udah. Yuk kita turun aja, mending ngobrol di bawah biar enak daripada kita nanti ketahuan nggak enak. Dipikirnya kita lagi aneh-aneh lagi sama Bu Susi mikirnya. Ya udah yuk balik turun dulu ke kamar biar nggak ada yang curiga juga. Soalnya di atas itu udah nggak satu kamar lagi ya teman-teman yang keisi. Yang sebelumnya itu kan yang keisi cuma satu kamar di atas. Yang di bawah 5 kamar, yang di atas baru satu, itu rombongannya Mas Adi. Nah, waktu itu sekarang udah keisi 2 kamar lagi gitu. Cuman lain, orang baru, bukan rombongan dari Mas Adi. Nah, akhirnya mereka berdua turun, balik ke kamar mereka yang ada di lantai 1, ngobrol mereka. Bahas kejadian barusan gitu ya. Nah, bener kan? Berarti emang ada sesuatu yang aneh. Makin kesini makin banyak yang kebuka, makin banyak yang kita tahu. Dan kejadian-kejadian ini bener-bener hal yang gak wajar, gak semestinya. Bener di, aku juga mikir kayak gitu. Wah, udah kita udah cukup banyak dapat info sekarang, Wan. Tapi kayaknya aku masih pingin tahu lebih banyak. Soalnya kemungkinan memang ada hubungannya sama kita ini nanti. Ya kalau nanti kita nggak ada apa-apa, kalau ada apa-apa kan bahaya. Iya, iya di bener. Aku juga mikir kayak gitu. Si Mas Adi bilang terus, kayaknya aku perlu masuk ke dalam, Dewan. Aku punya rencana. Aku mau kasih sesuatu ke ibu kos, entah apa, kayak makanan atau buah-buahan, biar bisa masuk ke dalam rumah. Bener, setuju. Aku juga ini deh, pengen ikut. Ini aku sumbang juga buat beli buah-buahannya. Akhirnya selesai,
Setelah mereka susun rencana waktu itu, mereka istirahat. Beberapa hari kemudian, hari Minggu, Minggu pagi, akhirnya mereka itu dari pasar udah beli buah-buahan gitu ya, mengarah ke arah rumah ibu kos. Diketok-ketok tuh sama Mas Adi. Pak Budi, Pak Budi. Nah, mereka ini kalau ke rumah ibu kos selalu manggilnya Pak Budi terlebih dahulu ya. Soalnya kan lebih akrabnya itu sama Pak Budi. Jadi nggak enak kalau mau panggil-panggil ke ibu kos. Pak Budi, Pak Budi, nggak ada jawaban. Akhirnya mereka manggilnya itu ke ibu kos gitu. Bu Susi, Bu Susi, itu ketok ketok terus gitu. Akhirnya nggak berapa lama dibuka itu pintu, cekrek. Bu Susi yang keluar. Ada apa kok pagi-pagi udah ada di sini? Mas Adi bilang, ini Bu mau kasih sedikit buah-buahan. Ini barusan saya sama Wawan jalan-jalan ke pasar, terus beli beberapa buah. Ini buat ibu gitu ya. Kasih bungkusan ke ibu kos. Wah, buah-buahan ya. Waktu bilang gitu sambil dibuka gitu ya, bungkusan plastiknya. Begitu tahu isinya, itu Bu Susi bilang, wah ini kok banyak banget buah-buahannya. Nah, ini kesempatan pikirnya si Mas Adi itu buat eh, tanya tentang, atau apa ya, gali info tentang suaminya ibu kos. Iya Bu, sekalian biar bisa dibagi sama bapak kos gitu, sama suaminya ibu Susi gitu. Nah, waktu Mas Adi bilang kayak gitu, Bu Susi itu ekspresinya langsung berubah teman-teman. Mimik mukanya langsung berubah, gesturnya langsung berubah. Yang tadinya itu senyum-senyum excited gitu ya, itu tiba-tiba berubah datar gitu raut mukanya. Bener-bener aneh. Dan Mas Adi itu bener-bener ngincer yang kayak gitu ya, pengen tahu reaksinya ibu kos waktu ditanya tentang suaminya. Dan Bu Susi itu juga langsung kayak menarik diri gitu teman-teman, agak masuk ke dalam rumah gitu, sambil gesturnya itu megang pintu, lihat ke Mas Adi gitu, seolah-olah dipikirnya Mas Adi itu, oh ya udah terima kasih, silakan pulang kayak gitu. Nah Mas Adi itu juga paham gitu ya dengan gestur yang kayak gitu. Akhirnya Mas Adi pamit ke Bu Susi. Oh ya udah Bu, itu aja. Saya pamit ya Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Akhirnya balik mereka berdua. Dan waktu mereka berbalik ke arah kos, itu mereka benar-benar nggak ngobrol ya teman-teman. Diem aja sambil mereka berdua itu udah kayak connect gitu, udah jangan ngobrol di sini, ngobrol di kamar aja biar enak. Setelah sampai di kos, Mas Adi ini bilang ke Mas Wawan, Wan, kamu ngeh nggak tadi waktu aku bilang tentang suaminya Bu kos itu kan mimiknya berubah, gesturnya kan berubah. Bener deh, aku tadi juga lihat. Dan waktu gesturnya Ibu Susi itu berubah, aku juga ngerasa suasana benar-benar berubah jadi dingin, kayak nggak enak gitu, nggak nyaman. Iya. Nah, ini benar-benar jawaban yang aku cari ini, Wan. Berarti ini memang ada sesuatu tentang bapak kos. Kayaknya ini memang bukan bapak kos yang seperti kita kira. Kayaknya ini benar-benar ada sesuatu yang disembunyiin sama Bu Susi. Aku juga mikir kayak gitu, dan ini bikin aku apa ya, punya rencana lagi buat gali lebih dalam gitu. Rencana apa Wan?
aku pingin ngobrol sama Pak Budi. Pak Budi kan udah lama ikut sama Bu Susi. Pasti Pak Budi ini tahu banyak tentang Bu Susi. Dan aku juga pengen tahu Pak Budi ini punya peran atau enggak atau gimana. Siapa tahu emang ini ada hubungannya sama kita juga. Jadi aku benar-benar harus ngomong berdua, harus ngomong personal sama Pak Budi ini. Di benar-benar juga masuk akal, Wan. Ya udah, kalau gitu nanti kita atur deh rencana gimana bisa ngobrol berdua sama Pak Budi. Iya, benar-benar. Udah, akhirnya hari itu selesai. Mereka berdua udah dapat tambahan info gitu ya dari apa yang mereka lakukan tadi. Nah, beberapa hari berikutnya, mereka ini kan udah beberapa bulan ya ada di ngekos di situ. Jadi mereka ini udah paham gitu sama kegiatan atau kesehariannya Pak Budi gitu ya. Misalnya kalau 2 atau 3 hari sekali dalam seminggu gitu, Pak Budi ini bakal nyuci mobil pagi-pagi depan depan rumah kayak gitu. Nah, momen-momen yang kayak gitu yang bakal dimanfaatin sama Mas Wawan gitu. Akhirnya hari itu Pak Budi lagi nyuci mobil, Mas Wawan ngomong sama Mas Adi, di tuh Pak Pak Budi lagi nyuci mobil, ini kesempatan buat ngajak dia keluar ngobrol 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 pribadi gitu. Wah, bener. Ya udah, biar aku aja yang ngobrol sama Pak Budi, kamu sini aja. Oke, jalan Mas Wawan nyamperin Pak Budi. Pak Budi, Mas Wawan, gimana kabarnya? Basa-basi Pak Budi. Orangnya kan emang juga ramah juga ya. Oh iya Pak, ini agak sibuk. Kan awal-awal kuliah kayak gini banyak kegiatan. Ini Pak, ada rokok buat Pak Budi. Loh, gak usah Mas, gak usah repot-repot. Mending uangnya buat Mas Wawan aja. Mas Wawan kan anak kos. Nanti malah gak ada duit buat makan di akhir bulan. Udah Pak, nggak apa-apa. Mas Wawan nanggepinnya santai aja gitu ya. Meskipun dalam hatinya itu punya rencana, pengen punya rencana lain lah ya ke Pak Budi. Jadi gini Pak, gimana kalau kita kapan-kapan gitu kita nongkrong gitu di luar ya, ngopi, ngobrol-ngobrol gitu. Wah, boleh Mas, boleh. Kapan? Kalau nanti malam gimana Pak? Bisa. Mau jam berapa? Ya, sekitar jam 7-an lah Pak. Dekat-dekat sini aja. Depan situ kan ada warung. Kita ngopi aja di situ. Nyantai gitu. Nanti saya traktir deh. Oh iya Mas. Nggak usah kayak gitu si Pak Budinya. Nggak usah kayak gitu. Kalau bayar kopi aja biar saya bayar sendiri. Nggak apa-apa Pak, nanti saya beliin kopinya gitu. Ya udah Pak, sampai ketemu nanti malam ya. Oke Mas Wawan. Akhirnya Mas Wawan balik ke kos. Nah, disampaikan ke Mas Adi kalau rencana nongkrongnya itu di warung jam 7 nanti. Sekitar jam 7 kurang, ini langsung malamnya ya, biar singkat aja. Malamnya sekitar jam 7 kurang itu Mas Wawan udah ada di depan kos. Pak Adi baru keluar gitu. Oh, udah lama Mas nunggunya? Barusan Pak, baru keluar gitu. Yuk berangkat Pak Budi sama Mas Wawan ke warung itu. Rencananya emang Mas Budi bakalan
Mas Wawan ini bakalan berangkat duluan ya sama Pak Budi. Nanti Mas Adi tuh nyusul gitu. Biar nggak kelihatan aneh gitu. Begitu Mas Wawan sama Pak Budi udah di warung, beberapa menit baru Mas Adinya datang. Wih, udah di sini aja berdua, Pak Budi sama Wawan. Iya, sini sini nongkrong nongkrong nongkrong, kata Mas Wawan gitu ya. Awalnya itu obrolan mereka itu obrolan obrolan santai aja teman-teman ya, sampai ngerokok ngopi gitu, sampai Mas 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 Adi ini buka omongan. Jadi gini Pak Budi, ini sebenarnya mohon maaf, saya mohon maaf, kami mohon maaf sama saya sama Wawan. Sebenarnya kita itu mau tanya sesuatu ke Pak Budi tentang ibu kos. Pak Budi kan udah lama ikut sama Bu Susi dan suaminya gitu. Waktu Mas Adi bilang suaminya itu sambil pakai tanda kutip gitu ya. Dan Mas Adi itu juga merhatiin mimik wajahnya Pak Budi itu, dan mimik wajahnya Pak Budi itu langsung tiba-tiba diem gitu. Kayak ada yang aneh gitu. Kayak orang gimana ya, kalau kayak orang ketahuan gitu loh teman-teman. Kayak waktu nyembunyiin sesuatu terus ketahuan gitu gerak-geriknya itu. Dan ini Mas Adi juga nangkep. Jadi gitu Pak, kita pingin tahu sebenarnya ini ada apa. Dan waktu saya ngomong bapak kos atau suaminya Bu Susi, ini saya perhatikan Pak Budi kok tiba-tiba diem. Ada yang aneh, sebenarnya ada apa ini Pak Budi? Tolong diceritakan, tolong disampaikan ke kita biar kita juga paham, nggak mikir yang buruk-buruk. Nah Pak Budinya sendiri tuh kayak orang bingung gitu teman-teman, kayak mau cerita kayak enggak, diem gitu, nunduk, kadang celingak-celinguk, kayak merhatiin sekitar, kayak mau bilang kayak enggak, kayak ragu-ragu gitu. Tapi akhirnya Pak Budi itu ngebuka cerita ke Mas Adi sama Mas Wawan. Jadi gini Mas, emang bener saya udah lama ikut sama Bu Susi. Saya itu udah 11 tahun lebih, ini udah mau jalan 12 tahun ikut sama Bu Susi. Saya udah tahu segalanya tentang Bu Susi. Dan emang bener Mas, waktu Mas Adi tadi bilang bapak kos, itu emang sebenarnya bukan bapak kos Mas. Itu sebenarnya peliharaannya ibu, Bu Susi. Maksudnya gimana Pak Budi? Peliharaan gimana gitu. Iya Mas, jadi sebenarnya Bu Susi itu melakukan ritual pesugihan babi ngepet Mas. Astagfirullahaladzim, masa sih Pak? Iya, udah lama Mas. Jadi sebenarnya istri saya juga ikut sama Bu Susi juga, berdua sama saya. Dan istri saya itu udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan saya itu sebenarnya agak curiga gitu Mas. Ya memang saya nggak punya bukti konkret tentang kecurigaan saya, tapi saya benar-benar kayak yakin gitu Mas, kalau istri saya ini jadi tumbalnya Bu Susi. Wong istri saya itu lo nggak apa-apa, sebelumnya tuh benar-benar nggak apa-apa. Pagi itu juga waktu saya pamit, saya mau keluar, istri saya juga sehat-sehat aja. Tapi waktu 1 jam saya balik ke rumah,
tahu-tahu istri saya tuh udah pucet gitu mas, sambil mulutnya nganga di kamar, matanya melotot sambil kayak ngeliat ke salah satu sudut di kamar gitu. Nah samar-samar ini saya juga denger istri saya itu bilang, babi pak, pak, babi pak, babi, kayak gitu mas. Itu apa ya, makin menguatkan saya gitu mas, kalau istri saya ini jadi korbannya Bu Susi, dijadiin tumbal. Dan karena saking marahnya saya mas, beberapa hari setelah istri saya meninggal tuh saya datengin Bu Susi, saya sampaikan semua unek-unek saya ke Bu Susi. Bu, kenapa sih kok istri saya dijadiin tumbal? Kenapa, saya kan udah lama ikut sama ibu, kok tega sih Bu? Dan Bu Susi itu jawabnya juga ketus dan serem gitu mas. Jawabnya itu, nanti giliran anak kamu, gitu mas, kecuali kalau kamu nurut sama saya. Ibu kos itu bilang kayak gitu. Nah saya kan sayang mas sama anak saya, takut ada kenapa-kenapa sama anak saya, gak mau dia itu diambil, dijadiin tumbal sama Bu Susi. Jadi saya itu nurut aja mas, saya gak bisa apa-apa. Jangankan anak saya mas, saya sendiri ini juga jadi tawanannya Bu Susi. Tawanan gimana pak maksudnya? Nah mas Adi sama Mas Wawan kan tahu sendiri, Bu Susi itu sendiri, saya juga sendiri. Nah saya itu disuruh melayani Bu Susi mas. Hah? Yang bener pak, kata Mas Adi. Yang bener mas, masa sih pak sampai kayak gitu? Iya mas, beneran. Ini saya bukannya malah seneng mas, tapi saya malu mas. Mas kan tahu sendiri, kalau misalnya dilihat emang Bu Susi itu perawakannya kan cantik mas, putih, bersih. Tapi waktu saya tidur sama Bu Susi, itu bukan Bu Susi mas yang tidur sama saya, tapi babi mas. Hah, babi pak? Iya, bener-bener berubah jadi babi Bu Susinya waktu tidur sama saya. Jadi saya itu ngelayanin babi mas, bukan ngelayanin Bu Susi. Ini saya malu mas, ini kan gak bener kalau hal-hal kayak gini. Itu makin shock ya Mas Adi sama Mas Wawan waktu denger cerita kayak gitu. Karena makin kesini kan apa ya, makin dalam ya ceritanya, makin banyak hal yang terjadi gitu. Dan waktu itu tuh nggak terasa ya teman-teman, udah jam 10 malam dan ada rutinitas tertentu gitu yang harus dilakukan sama Pak Budi di jam-jam 10 gitu. Udah ya mas, ini udah jam 10 malam, ini Bu Kos bentar lagi pasti nyariin saya. Ya kayak yang saya ceritaan tadi mas, saya mesti ngelayain Bu Susi, mesti ngelayanin Bu Susi. Dan jamnya ya sekitaran jam segini ini mas, saya balik dulu mas ya, gitu kan, mau pamit gitu ke Mas Adi sama Mas Wawan. Oh ya udah pak, bapak balik aja, ceritanya cukup segini. Ini kan kita juga mikir mas, mikir pak, kita ngajak Pak Budi ngobrol kayak gini, ini kan ya gimana pun kan Pak Budi yang bawa kita ke sini, bawa saya sama teman-teman ke sini, bawa anak-anak ke sini.
kan Pak Budi yang nawarin kita kontrakan di sini buat tinggal di sini. Jadi mau nggak mau kita harus libatin Pak Budi buat cari tahu masalah ini. Tapi Pak Budi nggak usah khawatir, kita nggak akan cerita ke siapa-siapa karena takutnya Pak, nanti saya sama anak-anak ini bakalan dijadiin tumbal juga gitu. Nah waktu denger kayak gitu ya, Pak Budi tuh langsung ngerespon temen-temen, iya mas, bener mas, sebenarnya kalian itu bakalan dijadiin tumbal berikutnya sama ibu kos. Jadi saya itu kan emang sengaja mas keliling malam-malam gitu, nyari orang-orang atau anak-anak muda dari luar kota yang mahasiswa-mahasiswa baru gitu yang mau kuliah di sini, yang belum dapat tempat tinggal. Itu emang saya sengaja cari mas biar bisa tinggal di rumah ibu kos. Ya emang rencananya memang bakalan dijadiin tumbal berikutnya sama ibu kos mas. Saya cuman nggak pingin anak saya jadiin tumbal mas, nggak pingin anak saya diambil. Mohon maaf mas ya, bener-bener mohon maaf. Waktu cerita kayak gitu tuh Pak Adi ini sambil nangis teman-teman, karena apa ya, serba salah juga gitu kan. Tapi mau gimana lagi, Pak Budi ini juga mau ngelawan nggak mampu, mau cari bantuan juga nggak tahu mesti kemana gitu. Akhirnya Mas Adi sama Mas Wawan itu nenangin Pak Budi gitu, udah pak nggak apa-apa, kita ngerti, kita berdua ngerti, mending sekarang Pak Budi itu balik aja ke rumah dulu, takutnya nanti ibu kos nyariin dan curiga, nanti malah runyam ceritanya kalau sampai ibu kos curiga atau malah tahu gitu. Oh iya mas, saya balik dulu mas ya, kalau kayak gitu. Kalau Mas Adi sama Mas Wawan butuh bantuan panggil aja mas, saya siap bantu, bantu Mas Adi sama Mas Wawan. Oh iya pak, terima kasih. Akhirnya balik Pak Budinya sama ke kos gitu ya, ke rumah Bu Susi. Sedangkan Mas Adi sama Mas Wawan tetap di situ ngobrol gitu. Nah bener man, jadi selama ini yang kita pikir itu memang nyata gitu, dan sosok yang ada di rumah itu memang bukan bapak kos. Ini benar-benar bahaya kalau diterusin wan. Kita mesti cari bantuan, nggak bisa kalau kita sendiri yang nyelesain ini. Kayaknya kita harus tanya deh ke senior atau kakak-kakak kita gitu, biar kita dapat solusi yang baik gitu, yang benar. Iya bener di, kita mesti cari bantuan. Kalau kita berdua nggak mampu ini. Oh ya udah, kita balik aja dulu ke kos, kita istirahat. Nanti kita pikirin lah gimana caranya buat menyelesaikan semua ini gitu. Akhirnya mereka berdua balik ke kos gitu ya, ke kamar kos, karena waktu juga udah malam banget waktu itu. Kayaknya juga cukup segini ya teman-teman ya untuk part 2 nya, karena untuk mempersingkat durasi juga biar teman-teman dengerinnya ini nggak bosen, biar tetap enak gitu dengerinnya. Nanti kita bakalan lanjut di part berikutnya karena ceritanya masih lumayan panjang. Secepatnya bakalan diupload ya part berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat yang udah subscribe, terima kasih buat yang udah like, udah komen, dan yang udah nge-share video ini ke tempat lain. Terima kasih banyak semuanya. Siapapun saat ini yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.